Kalau kita menang lawan Argentina, kita hanya selevel dengan Arab Saudi yang menang 2-1 lawan Argentina Piala Dunia. Tapi ketika kita kalah melawan Argentina, kita setara dengan Prancis. Asnawi ketika mengawal Garnacho dianggap istimewa. Padahal dalam sepak bola itu kan kapan striker Indonesia cetak gol? Iya. Karena di sepak bola itu mencetak gol. Kalah aja, nih, Indonesia kalah 2-0 aja, nggak ada satupun yang mengkritisi bahwa kalahnya itu kenapa, terus Argentina menangnya kenapa, ya kan? Indonesia dari 149 jadi 150, turun 1 poin loh, gitu. Jadi nggak ada faedahnya gitu. Ya kita gagal, misalnya kegagalan kita sebenarnya bukan karena kita kalah dari Argentina. Kalau kalah Argentina udah pasti kalah gitu. Kegagalan kita adalah kita tidak bisa. Itu kan berarti bendahara belum ada. Betul. Berani nggak Erick Thohir menunjuk bendaharanya siapa di PSSI, ya kan? Terus kenapa struktur organisasi PSSI tanggung jawabnya belum? Dengar-dengar nih gosipnya, setelah Erick Thohir dapat tiket sebagai wapres. Tapi bagaimana permainan tim ini kelihatan. Nah, ini yang kemudian akan kita tunggu, apakah nanti setelah lawan Argentina kita uji coba lagi sama tim-tim yang selevel, permainan kita menunjukkan permainan yang luar biasa atau jangan-jangan terparkir bus lagi. Bravo Cocomel Channel. Hari ini saya ditemanin dengan partner saya yang setia, yang sekarang menjadi musuh bersama PSSI maupun netizen. Kita nggak pernah bosan membedah pertandingan Indonesia lawan Argentina, baik itu versi Akmal maupun versi saya, akan kita persembahkan supaya pembaca, pendengar, atau yang lihat Cocomel Channel di Cafe Gilbol ini bisa mendapat versi lain. Begitu, Mal? Betul. Nah, pertandingan kemarin nih, Mal. Menurut Akmal nih, kan Akmal nonton nih. Kalau Akmal nonton ke stadion. Kalau saya dikasih tiket, saya nggak nonton, tapi saya nonton di TV. Nah, versi Akmal nih, sepertinya banyak pernik-perniknya nih, euforianya banyak, viralnya banyak. Sebetulnya pertandingan Indonesia lawan Argentina kemarin versi Akmal gimana sih? Ya, yang pertama nonton 30 menit pertama ya. Ini saya duduk samping anak saya bilang gini, ini Argentina latihan rondo, nah, gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya dengan Argentina tanpa Messi, tanpa Otamendi, tanpa Di Maria, bahkan di pertandingan kemarin tanpa Enzo Fernandez, tanpa De Paul, kemudian tanpa McAllister, menggambarkan bahwa mereka tetap Argentina juara dunia peringkat 1 FIFA gitu kan. Cuma perbedaannya adalah Argentina ini tahu seni bermain bola, tahu menyenangkan tuan rumah. Itu yang dilakukan. Jadi Argentina datang tidak untuk menyenangkan. Argentina datang tidak untuk mencetak banyak gol. Buat mereka menang 1-0, menang 1000 sama saja, sama-sama menang gitu. Jadi nggak penting, justru di sana Argentina menunjukkan bagaimana kepada Indonesia itu main bola yang benar. Jadi main bola memanfaatkan semua sisi lapangan. Kemudian main bola dengan bagaimana passing akurat diperagakan, bagaimana transisi bermain, bagaimana ketika kehilangan bola kita bisa langsung merebut lagi, dan itu digambarkan bagaimana build up itu dibangun oleh Argentina. Sementara Indonesia itu di 30 menit pertama tampil gugup, tampil grogi, bahkan saking groginya banyak yang kram kaki atau ketarik ototnya karena saking grogi gitu melawan Argentina, termasuk pemain-pemain yang main di Eropa gitu kan, seperti Saint Patinama debut tapi tidak begitu maksimal, Ivan Jenner, kemudian McClough, semua tampil sangat grogi sekali di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Argentina, kenapa saya bilang kalau Argentina mau ngejar menang gitu kan, mereka tinggal main crossing saja, kemudian diselesaikan di lini depan. Sekarang Julian Alvarez tidak main sama sekali di depan, orang nggak pernah dikasih umpan gitu kan, karena Argentina cuma main kalau lu nggak mau ambil bola lagu putar-putar aja gitu kan. Artinya kemarin sepertinya Julian nggak dikasih bola, sepertinya berarti Argentina main dengan 9 pemain dong kan? Iya, Argentina hanya main bagaimana mereka mencoba membuka ruang,
Sementara pemain Indonesia benar mereka melakukan zona marking, tidak setengah lapangan zona marking, tapi tidak melakukan pressing, dijaga aja berkumpul semua untuk tidak pemain Argentina masuk. Nah, itu yang kemudian disampaikan. Yang kedua, pelatih Argentina Scaloni juga menyebut tidak ada yang spesial dengan laga lawan Indonesia gitu. Cuma kita itu dibikin senang. Yang pertama kita hanya kalah 0-2 gitu kan. Kemudian mirip sama Australia lah. Mirip sama Australia lah, seolah-olah gitu kan. Bahkan ketika kita hanya dapat tendangan penjuru aja itu satu stadion langsung bersorak seperti kita habis cetak gol ya. Yang ketiga, kita dibikin senang dengan lemparan Pak Arhan Pratama. Saya mencatat 5 lemparan ke dalam yang dilakukan. Lemparan pertama memang sempat membuat Martinez agak kaget, kemudian bola disundul sama Elkan Bagot dan di tepi. Selanjutnya Martinez, kiper nomor 1 dunia saat ini, bahkan pemain terbaik Piala Dunia, sudah tahu bagaimana mematahkan lemparan ke dalam gitu kan. Dan setelah 4 lemparan berikutnya tidak berbahaya sama sekali. Kemudian ada Garnacho dengan Asnawi yang orang bikin rame gitu kan. Nah, kebetulan Garnacho-nya pemain Manchester United, yang bikin bully pasti supporter Liverpool lah, itu kan yang bikin rame. Atau Manchester City. Atau Manchester City. Kan supporter Manchester United waktu saya nonton di sana kan dianggap paling berisik nih. Saya jadi ingat gini, Garnacho ini baru 18 tahun gitu kan. Saya jadi ingat dulu ketika kita luar biasa bangganya menang 3-2 lawan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U19. Setelah itu apa yang terjadi? Pemain-pemain Korea semua tampil di Eropa gitu. Pemain kita nggak berkembang sama sekali. Sama Garnacho tampil kemarin, dia hanya ingin menghibur masyarakat saja gitu kan, bahwa ini loh gitu kan, kita bermain cara bermain, dan gayanya dia adalah gaya main keluar. Kalau Garnacho main dari menit awal misalnya bisa jadi beda gitu kan. Atau gini ya, ada pola pikir yang di zaman saya masih muda melihat sepak bola sama anak-anak netizen zaman sekarang nih. Arhan Pratama melempar bola ya, itu sudah dianggap luar biasa. Asnawi ketika mengawal Garnacho dianggap istimewa. Padahal dalam sepak bola itu kan kapan striker Indonesia cetak gol? Karena di sepak bola itu mencetak gol. Kalah aja, Indonesia kalah 2-0 aja, nggak ada satupun yang mengkritisi bahwa kalahnya itu kenapa, terus Argentina menangnya kenapa, ya kan? Dan ujungnya gol, sepak bola itu kan gol. Betul. Jadi kalau pemain Indonesia tidak bisa mencetak gol dan tidak tahu cara mencetak gol, ini pola pikir supporter maupun netizen sepak bola nasional ini versi Akmal gimana nih? Iya, biar kita dianggap nggak cuma ngomong gitu kan, kita keluarkan datanya saja gitu. Ball position misalnya 77% berbanding 23%, ini terbanyak di dunia gitu. Kalau pertandingan bola 77 berbanding 23. Kira-kira gitu. Setiap pemain tuh dapat bola sama menerima bola tuh berapa kali? Nah sekarang kita lihat dari passingnya kan, passing Argentina itu 728 kali selama 90 menit gitu kan. Artinya bola tertahan hanya sekitar 2-3 detik dari mereka. Nah, sementara dari dari Indonesia hanya 270 passing. Operannya 270 itu pun banyak yang gagal gitu kan. Bahkan pengen build up tapi bingung mau melakukan kemana, mau pemain seperti Jordi Amat mau build up bingung untuk melakukan mengumpan kemana, sementara Argentina sudah menutup semua ruang dengan main yang tidak begitu serius menurut saya Argentina. Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya passing akurasinya. Argentina 90% akurasi passingnya gitu kan, sementara kita cuma 76%. Ini yang menarik. Crossing, Argentina main 90 menit hanya 2 melakukan crossing. Jarang sekali. Jarang sekali. Satu crossing pertama dari sebelah kanan dilakukan oleh Gonzalez. Kemudian yang satu yaitu set piece tendangan sudut dari Lo Celso yang kemudian disundul oleh Romero. Artinya kalau Argentina main lebih banyak bola-bola crossing itu bisa berbahaya. Tapi Argentina main ya dari bola-bola bawah yang kemudian umpannya sangat-sangat akurat sekali, dan Argentina ingin bermain bahwa mereka ingin cetak gol cantik karena mereka tahu lawan yang mereka hadapi adalah lawan yang sangat jauh jaraknya. Mereka tidak mau menjatuhkan mental Indonesia dengan mengalahkan Indonesia dengan skor lebih banyak. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Apalagi Argentina turun dengan pemain-pemain pelapisnya. Kalau kemudian mau dibandingkan, oke kita bandingkan sama siapa? Sama Belanda 2013 melawan Indonesia. Belanda hanya menang 3-0.
Ya kan? Nah, ketika materi pemainnya Robin van Persie, kemudian ya. Sneijder, Robben, Nigel de Jong, pemain yang membawa Belanda runner up Piala Dunia 2010 ketika itu datang semua dibawa oleh Arief Wicaksono Nine Sport. Jadi apa namanya? Budaya mendatangkan tim-tim top luar negeri itu bukan sekarang. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Sebenarnya budaya ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Bahkan rencana datangnya Argentina itu awalnya memang dibahas oleh Nine Sport yang berbicara dengan Ketua Umum PSSI Iwan Bule, Pak Iwan Bule yang lalu juga sudah dirancang. Betul, sudah dirancang banyak. Sebenarnya kalau mau mendatangkan pemain negara-negara besar itu gampang aja, yang penting punya duit. Brazil juga bisa didatangkan, Itali, Spanyol bisa datangkan, yang penting berani bayar berapa gitu kan. Nah, ini yang menjadi catatan. Yang kedua, saya ingat Mbak Coco bilang, manfaatnya ada nggak buat kita ini kan? Sebenarnya kalau untuk manfaat dari apa yang ditontonkan kemarin melawan Argentina, kita nggak mendapat manfaat apa-apa. Kita tidak punya kemampuan menyerang, ya kan? Kita tidak bisa mampu menunjukkan build up. Kita bahkan nggak mampu menunjukkan bagaimana cara pressing lawan agar bola ini. Yang kita lakukan kemarin adalah kita cuma berupaya tidak kebobolan banyak gol. Caranya apa? Parkir aja pemain sebanyak-banyaknya di belakang. Dan budaya strategi parkir bus ini sebenarnya oleh Sintayong pernah dilakukan ketika melawan Vietnam di Piala AFF. Kita tahan imbang 0-0 ketika itu 2001 gitu kan. Termasuk di kemarin semifinal gitu kan dengan sistem parkir bus. Artinya dengan sistem parkir bus itu melawan Vietnam kita pun akhirnya kalah gitu kan. Kalau pelatih Argentina bilang Scaloni, Indonesia bermain seperti di sebuah partai final kemarin yang menunggu adu penalti gitu. Ini kan menarik. Harusnya kalau saya sih melihat harusnya kita bermain dengan dengan karakter kita gitu kan, sehingga dan itu tidak terlihat ya karakter Indonesia, karena Indonesia versi saya nih itu kemarin Indonesia KW2. Iya, karena dalam pemain naturalisasi itu menurut saya aneh gitu loh. Yang terlihat hanya ya pribadi-pribadi masing-masing, bukan sebagai sebuah tim. Bagaimana Asnawi ya kita patut apresiasi dengan tenaganya, dia mampu kemudian menutup ruang. Kemudian Arhan dengan lempar, itu aja yang menghibur kita, yang kemudian membuat kita menjadi bangga gitu kan. Dari versi saya nih, kalau Akmal tadi kan melihat dari teknis nih, kalau saya sih dari non teknis. Jadi non teknisnya itu gini, ini kan baru 5 bulan Erik duduk di kursi panas PSSI tanggal 16 Februari sebagai Ketua Umum PSSI nih. Dia mengatakan bahwa kantong PSSI kosong, auditor PSSI jeblok, uang nggak tahu kemana masuk kemana-mana. Oke, ya kan, masuk tuh. Ketika dia mengatakan bahwa Indonesia PSSI tidak punya uang, tapi bisa mendatangkan Palestina dan Argentina, dengan kekuatan dia sebagai Menteri BUMN, dia bisa menutup seluruh biaya produksi. Praproduksi maupun produksi, itu artinya gini, Palestina dan Argentina itu pasti semuanya di depan. Paling jelek tuh kalau ada termin, ketika tim Palestina maupun tim Argentina mendarat, itu semua permintaan match fee semua sudah dipenuhi. Bahkan pemain Argentina dari Cina datang ke Indonesia aja yang jemput Garuda. Spesial Garuda nih. Dan pulangnya juga pakai Garuda. Artinya seluruh biaya produksi ditanggung oleh kekuatan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Pertanyaannya, ketika semua biaya produksi dan praproduksi sudah dilunasin oleh seluruh lembaga BUMN, itu kan uang bersih dari tiket, semuanya kan masuk ke PSSI. Kenapa Erick Thohir sampai hari ini tidak berani mengumumkan bahwa pemasukan PSSI itu sudah masuk ke bendahara PSSI yang belum ditunjuk, ya kan? Sekarang duit itu kemana? Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang audit uang masuk atau keluar? Berapa biaya produksinya? Kenapa Erick Thohir tidak mengumumkan itu? Itu yang secara non teknis nih. Mungkin belum. Oke. Kita tunggu ke depan. Setelah Cocomeo Channel cerewet. Cerewet nih. Yang kedua, ya kan? Ketika organisasi belum ditunjuk, itu kan berarti bendahara belum ada. Berani nggak Erick Thohir menunjuk?
bendaharanya siapa di PSSI, ya kan? Terus kenapa struktur organisasi PSSI tanggung jawabnya belum? Dengar-dengar nih gosipnya, setelah Erick Thohir dapat tiket sebagai wapres, wapresnya siapa saja, baru struktur organisasi diumumkan. Ini menurut Akmal gimana nih, Mal? Ya, inilah uniknya sepak bola kita. Jadi kita nih sekarang sedang dihibur kebetulan ya. Kita Piala Dunia, SEA Games dapat emas, gitu kan. Kemudian ada Argentina. Nah, ujian sesungguhnya dari pengurus PSSI yang ada saat ini menurut saya adalah nanti tanggal 1 Juli 2023 ketika kompetisi sudah digelar. Tapi balik lagi ke soal Argentina, saya pikir kita ini lagi beruntung. Kebetulan mau 2024, mau Pilpres, dan kebetulan ketua umum PSSI-nya juga kepengen jadi wakil presiden. Jadi kita ya nikmatin aja. Habis ini bisa jadi Argentina, Portugal didatangkan sampai kemudian pengumuman capres cawapres pada November atau Oktober gitu kan. Yang harus kita kritisi adalah apa yang kemudian bermanfaat buat sepak bola kita ke depannya dari apa nama hingar-bingar kemudian pertandingan besar ini gitu kan. Satu hal yang saya kritisi, kita mau cari poin lawan Argentina itu kan omong kosong gitu kan. Dan kemarin ini hasilnya hari ini Indonesia dari 149 jadi 150. Turun 1 poin loh. Gitu. Jadi nggak ada faedahnya gitu. Ya, kita gagal misalnya, kegagalan kita sebenarnya bukan karena kita kalah dari Argentina. Kalau kalah Argentina udah pasti kalah gitu. Kegagalan kita adalah kita tidak bisa menang lawan Palestina. Nah, itu kan sebenarnya gambaran sepak bola kita dari situ. Bukan kemarin Asnawi ngantongin Garnacho, bukan itu, bukan arahan Pratama melakukan lemparan ke dalam 5 kali yang yang bikin scrimmage di kotak penalti, bukan itu. Tapi bagaimana permainan tim ini kelihatan. Nah, ini yang kemudian akan kita tunggu apakah nanti setelah lawan Argentina kita uji coba lagi sama tim-tim yang selevel, permainan kita menunjukkan permainan yang luar biasa atau jangan-jangan ntar parkir bus lagi. Jangan sampai kemudian ntar lawan Brunei parkir bus juga kan gitu. Ada match di FIFA lagi kira-kira bulan apa? Bulan September. September, Oktober gitu kan. Artinya kalau mencari lawan itu ya minimal yang tidak terlalu jauh lah, misalnya kalau dengan tim Eropa misalnya ya Andorra, kemudian siapa kemarin Islandia gitu kan, atau Norwegia Wales gitu kan. juga bagus, Wales yang bagus-bagus gitu, yang kita bisa menunjukkan permainan kita. Kalau kemarin melawan Argentina saya tidak melihat kita menunjukkan permainan kita gitu. Kita cuma sibuk untuk menutup ruang saja supaya Argentina tidak melakukan syuting ke gawang kita, itu aja gitu. Tapi secara non teknis nih saya tetap mengkritisi jangan-jangan di September nanti Erick Thohir sudah nggak dapet tiket, jadi dia nggak akan mencari lawannya untuk panggung dia lagi nih. Kira-kira malah saya secara non teknis justru ke situ. Gitu. Semoga kalau saya sih husnuzonnya semoga setelah itu jadi fokus untuk ngurus bolanya gitu kan, karena sudah tidak ada yang ditarget. Nah ini yang penting ke depannya. Tapi yang kembali lagi untuk soal soal uji coba melawan Argentina, kita berharap bahwa setelah uji coba melawan Argentina ini kita bisa dapat manfaatnya gitu, karena kalau bicara permainan dari teknik permain kemarin kita nggak dapat sama sekali. Kita juga tidak dapat kemampuan kita bagaimana menguji misalnya pressing kita kepada Argentina, nggak dapat. Kemudian bagaimana menguji kemampuan kita dalam menyerang, tidak dapat. Benar kita cuma kalah 2-0, tapi sebagai kemudian lelucon, hiburan, guyon kita gini. Kalau kita menang lawan Argentina, kita hanya selevel dengan Arab Saudi yang menang 2-1 lawan Argentina Piala Dunia. Tapi ketika kita kalah melawan Argentina, kita setara dengan Prancis yang dikalahkan Argentina di final Piala Dunia 2022 kemarin. Itu untuk joke aja. Untuk joke, untuk senang-senang. Artinya masih sebatas misalnya kita masih sulit lawan Thailand, Vietnam, Malaysia lah gitu kan. Atau kemudian satu lagi misalnya Singapura. Coba kalau kemudian bisa menang lawan tim ini semua, berarti level kita udah naik. Tapi kalau masih kesulitan, yang pasti kan kemarin sama Sintayong kita gagal lawan sama Thailand, kita hanya bermain seri. Kemudian sama Vietnam kita gagal di semifinal. Dan itu fakta. Akhirnya kita gagal juara Piala AFF. Sebelumnya kita runner up, kemarin sampai semifinal. Nah, ke depan gimana sebelum kemudian kita loncat ke Piala Asia 2024? Atau nanti di Piala Asia ya kan Januari 2024 itu kan yang dihadapin Jepang, Irak sama Vietnam. Itu ujian
materi pemain besok ini ya. Betul, sebetulnya betul. di situ ya. Betul. Apakah mampu lolos ke 16 besar ya sebagai sejarah baru bahwa Indonesia bisa mampu ke babak kedua, atau ternyata mental bertandingnya masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Ya, kita berharap ada perubahan dari apa yang didapatkan dari Argentina, karena yang paling penting adalah kita harus banyak belajar dari Argentina. Jadi tonton video-video Argentina bagaimana dia pressing, bagaimana build up pertandingan untuk kemudian dicontoh oleh tim nasional kita. Itu sih yang paling penting. Dan agar kemudian biaya yang dikeluarkan match fee $5 juta alias 73 miliar sekian itu tidak sia-sia gitu kan. Sehingga sepak bola kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Adios Cocomeo Channel.